Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast di Morula IVF. Ini podcast pertama kita. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang PICSI. Apa itu PICSI? Nah, kita bersama dengan Mbak Alvin. Mbak Alvin itu adalah embriolog dari Morula IVF Yogyakarta. Ini kita lagi kedatangan teknologi baru namanya PICSI. Mari kita bahas tentang PICSI itu. Oke, Mbak Alvin. PICSI itu apa, Mbak? Jadi PICSI itu singkatnya PICSI. Nah, apa itu singkatannya, Mbak? Jadi PICSI adalah pre-selection for spermatozoa for ITSI. Jadi seleksi spermatozoa yang didasarkan pada kemampuannya berikatan dengan asam hyaluronat yang berada di dalam disk yang kemudian nanti akan sel spermatozoa yang berikatan nanti kemudian akan diinjeksikan ke dalam sel telur gitu. Oke, nah itu jadi PICSI itu kayak membantu ya. Jadi kalau kita proses bayi tabung atau IVF biasa itu kan kita di sini di Morula Jogja itu melakukan namanya ICSI. ICSI itu intrasitoplasmik ya, Jadi kita ambil sperma terus kita suntikkan ke dalam sel telurnya itu. Nah, tapi milih spermanya itu kita kan ada beberapa cara ya. Dengan cara mikroskopik yang biasa, yaitu lihat mikroskop mana yang sperma yang bagus yang mana ini. Cuman kadang-kadang kita melihat secara mikroskopik itu sperma yang bagus itu belum tentu fungsinya bagus. Jadi kelihatannya ini mikroskop ini spermanya bentuknya bagus, geraknya cepat, tapi belum tentu dia secara berfungsi sangat baik apa enggak. Kayak kita lihat dari kalau kita lihat orang dari jauh itu kelihatannya badannya bagus kekar, tapi dia sehat apa enggak belum tentu seperti itu. Kita perlu pengecekan lebih lanjut. Nah, ICSI biasa kita hanya melihat cara bentuknya aja secara mikroskop ya, Mbak ya, seperti itu. Nah, kalau dengan PICSI kita bisa lebih detail lagi. Kita lihat selain bentuknya, fungsinya dia mampu berfungsi dengan baik apa enggak, seperti itu. Oke. Jadi PICSI itu sendiri prosesnya seperti apa sih, Mbak? Oke, dokter. Jadi disk PICSI itu yang dirancang secara khusus. Jadi di dalam disknya atau di dalam cawannya itu ada suatu zat tertentu gitu ya, namanya hyaluronan. Nah, itu tuh meniru fungsi alami dari sel spermatozoa yang berikatan dengan sel telur gitu pada proses fertilisasi. Jadi di dalam sel telur di bagian sel kumulusnya itu kan terdapat hyaluronan yang fungsinya adalah nanti berikatan dengan sel spermatozoa yang dia memiliki fungsi yang baik, misalnya integritas DNA yang baik atau kemudian sel spermanya matang. Jadi bisa dilakukan proses fertilisasi. Nah, proses PICSI itu meniru mekanisme secara alami. Jadi sel spermatozoa yang memiliki integritas DNA yang baik itu nanti akan berikatan atau mampu menempel di dasar cawannya, dokter. Jadi di cawan PICSI ini nanti sel spermatozoa yang dinilai memiliki integritas yang baik itu akan berikatan di dasar cawan. Nah, sel spermatozoa itu yang kemudian nanti kami ambil. Itu yang diiksikan. Betul, ya? Itu yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sel telur melalui proses ITSI gitu. Dimasukkan secara langsung. Oke. Jadi ada seleksi itu, dokter. Jadi prosesnya itu mirip ICSI biasa, cuma nanti diseleksi lebih lanjut. Coba lihat, Mbak, ini ya. Oke. Nah, jadi ini namanya cawan Petrinya yang untuk PICSI. Jadi di sini itu udah ditempeli asam hyaluronik, ada beberapa area ya, Mbak ya, yang ditempel asam hyaluronik. Nanti sperma itu yang udah terpilih yang terbagus-bagus itu yang paling bagus kan masukkan di sini ya, Mbak ya. Terus nanti kita lihat lagi yang paling nempel mana itu yang diambil untuk dimasukkan ke dalam sel telurnya gitu. Jadi ini cawan khusus. Ini khusus ya, carinya harus diimpor ya, Mbak ya. Susah ini nyarinya. Oke. Terus tadi kan prosesnya udah tahu ya, mirip dengan ICSI, cuman perlu tambahan sedikit. Nah, sekarang yang kedua, syarat indikasinya apa aja nih? Jadi siapa aja sih yang membutuhkan PICSI ini kayak gitu? Jadi PICSI itu metode yang memang diperlukan ya, atau bisa disarankan pada beberapa pasien-pasien yang ada indikasi bahwa hasil SA-nya atau sel spermatozoanya adalah teratus zoospermia, atau pada beberapa pasien yang hasil DFI-nya ya, pemeriksaan DFI atau DNA fragmentasi indeks tinggi.
Nah, biasanya pada pasien-pasien tersebut diharapkan dengan proses PITC akan memperoleh sel spermatozoa yang memiliki integritas DNA yang baik berdasarkan kemampuan mengikat tadi, sehingga diharapkan hasilnya juga akan baik begitu dok, berdasarkan kemampuan memfertilisasi, kemampuan perkembangan embrio sampai dengan nanti kemampuan implantasi dan kehamilan. Oke. Begitu. Jadi seperti itu ya. Oke. Berarti orang-orang yang dengan gangguan. Jadi ini lebih ke suami ya sebenarnya. Betul, ya. Jadi betul. Suami yang memiliki sperma bermasalah itu biasanya kita sarankan PICSI. Jadi salah satu indikasinya yang saya baca itu adalah dengan tingginya DNA fragmentasi indeks itu ya. Kalau kita di sini cut point-nya berapa, Mbak Alvin? Lebih dari sama dengan 15 sampai dengan 30, tapi cut off point-nya biasanya di 20%. 20% ya. 20%. Oke. Dari beberapa penelitian 20%. 20%. Oke. Jadi kalau DNA fragmentasinya lebih dari 20%, itu artinya apa? Jadi sperma itu kan sebenarnya kayak itu kayak kendaraan ya. Kendaraan yang membawa DNA. Nah, DNA itu akan bertemu dengan sel telur dan akan menggabungkan DNA antara ibu dan bapak. Nah, kadang-kadang oleh satu dan lain hal itu DNA yang di dalam cangkangnya sperma itu, spermatozoanya itu rusak. Nah, itu yang kita nilai ya, kerusakannya seberapa persen itu loh. Kalau di bawah 20% itu masih oke lah. Tapi kalau di atas 20%, biasanya kita bilang itu kerusakannya cukup tinggi. Nah, orang-orang yang DFI-nya tinggi, DNA fragmentasinya tinggi, itu juga salah satu kandidat ya untuk dilakukan dilakukan PICSI. Oke. Terus kedua yang kalau orang-orang yang OAT, oligoastenoterato-zoospermia. Nah, itu gimana Mbak? Apa itu juga bisa untuk disarankan untuk PICSI? Bisa juga disarankan untuk PICSI dokter. Jadi nanti dilihat juga kemampuan sel sperma. Jadi punya fungsi yang sama, bagaimana sel sperma berikatan dengan hyaluronan di dalam disk PICSI-nya. Nah, umumnya Sevier sampai dengan minimal 1 juta per mili ya, itu masih bisa kita lakukan proses PICSI kalau memang diperlukan. Oh, berarti oligonya itu minimal 1 sampai 5 juta. 1 sampai 5 juta. Masih oke, masih bisa ya. Oke. Tapi kalau di bawah 1 juta tidak disarankan ya. Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk dilakukan PICSI karena terlalu sedikit ya. Betul. Oke, terus untuk teratonya itu berapa persen itu nggak masalah ya, misalnya terato 1% itu nggak masalah ya. Terato itu jadi kelainan bentuk ya, kelainan bentuk. Kalau oligo itu kelainan jumlahnya. Jadi kalau jumlahnya masih di atas 1 juta masih memungkinkan untuk PICSI. Tapi kalau di bawah 1 juta ya tidak mungkin dilakukan PICSI ya. Terus selain itu terato jumlah berapa persen pun oke ya. Karena biasanya kalau terato kan nanti kemudian disertai dengan hasil tes DFI ya dok ya. Biasanya ditambahkan DFI index. Jadi nanti dari situ diketahui perlu atau tidak perlu dilakukan proses PICSI begitu. Oke, jadi biasanya sarankan kalau cek sperma sekalian DFI ya di sini ya, untuk mengetahui kerusakan DNA-nya sekalian berapa. Terus kalau yang asteno yang geraknya pelan-pelan itu tetap bisa juga di PICSI ya. Bisa ya, nggak masalah. Biasanya itu tadi minimalnya 1 juta atau sampai dengan sekian. Oke. Nah, sekarang nih orang sudah ini misalnya mau nih, PICSI ternyata oke juga nih gitu loh. Bisa menghasilkan sperma yang bagus untuk dilakukan fertilisasi pada telur. Nah, sekarang pertanyaan pasti berapa persen sih keunggulannya di pandangan ICSI biasa kayak gitu loh. Oke. Jadi dari beberapa hasil penelitian ya, kemudian dilaporkan dari beberapa jurnal pada pasien-pasien yang memang memerlukan PICSI gitu ya untuk kita lakukan proses screening atau kita pilih sel spermatozoa yang memang berikatan, kemudian kita gunakan untuk memfertilisasi sel telur. Beberapa penelitian menyebutkan keberhasilan fertilisasi sampai dengan 70%. 70%. Ya. Nah, kemudian perkembangan embrio bisa sampai 50%. Nah, kemudian sampai dengan menghasilkan kehamilan atau pregnancy rate sampai dengan 40%. Nah, tapi itu pada kasus-kasus yang memang diperlukan PICSI begitu. Jadi seperti balik ke poin yang tadi itu dokter, pada beberapa sperma yang memang DFI-nya tinggi atau memang perlu PICSI tersebut. Oke. Terus memang seperti itu ya. Jadi aku pernah baca jurnal juga ya. Ini jurnal juga itu membandingkan
ICSI biasa, IMSI. Nah, IMSI itu menggunakan mikroskop yang pembesarannya tinggi ya Mbak ya, sampai 6.000 kali. Terus ada PIXI. PIXI yang kita pakai ini terus dibandingkan dengan dilakukan pada pasien-pasien yang DFI-nya tinggi. Kalau pada penelitian itu saya baca tuh di atas 30%. Ya, cut point-nya 30%. Ternyata kalau pakai ICSI biasa itu tingkat keberhasilannya sekitar kalau nggak salah 24%. Itu melihat keberhasilan untuk hamil. Jadi kehamilannya 24%. Kalau pakai IMSI itu bisa 28%. Tapi kalau pakai PIXI itu tingkat keberhasilan hamilnya bisa sampai 36 sampai 38%. Jadi cukup tinggi juga gitu loh. Nah, ini penelitian di luar negeri ya. Memang harus perlu dibuktikan lebih lanjut seperti ini jurnal yang saya baca. Tapi memang beberapa jurnal yang saya baca memang akan lebih baik menggunakan PIXI pada orang-orang yang memang DFI-nya tinggi. Tapi kalau misalnya spermanya normal-normal aja ya memang tidak terlalu berpengaruh karena memang spermanya baik semua. Jadi ya tidak terlalu berpengaruh antara dibeli dengan PIXI maupun ICSI. Kalau spermanya baik ya nggak terlalu ngaruh. Nah itu. Nah ini mesti menarik sekali nih berarti. Iya, jadi ada beberapa pasien itu yang mendapatkan telur yang bagus-bagus ya Mbak ya. Betul. Tapi ketika dilakukan fertilisasi menggunakan sperma itu ternyata embrionya susah berkembang, jadi nggak banyak yang berkembang. Itu yang jadi masalah ya. Kadang-kadang udah menghasilkan telur yang bagus dari istri tapi ternyata sperma suami bermasalah kayak gitu. Ya itu itulah fungsinya PIXI itu. Jadi kadang-kadang ya kita solusinya gimana? Kadang-kadang kalau masalah si istri kita udah bisa nih punya teknologi untuk menghasilkan sel telur yang bagus, tapi ketika masalahnya di suami kadang kita memecahkan masih sedikit gitu loh, masih cara-cara yang ini kita bisa ditolong dengan PIXI seperti itu. Jadi cukup membantu sekali. Nah ini pertanyaan yang terakhir itu mesti banyak yang ditanyakan Mbak. Biayanya itu berapa? Wah kita canggih-canggih tapi kalau biayanya mahal sekali pasti orang mikir-mikir dulu ya Mbak ya. Itu biayanya berapa Mbak? Oke dokter, jadi pada dasarnya ICSI maupun PIXI itu proses yang sama, hanya memang menggunakan atau membutuhkan disk yang khusus ya dokter ya yang ini tadi. Jadi fungsi disknya itu memang ada coatingannya itu tadi. Nah perbedaan harganya dibandingkan dengan kita lakukan proses ICSI biasa bisa sekitar hanya 2 juta saja dokter. Jadi 2 juta aja ya? Ya, jadi karena perbedaan disk itu tadi karena cuma memerlukan betul ya. Karena memerlukan disk yang khusus gitu. Ya, jadi biayanya selisihnya ya antara ICSI biasa dan PIXI itu nggak terlalu tinggi. Jadi sekitar hanya 2 juta. Jadi saya sih sarankan untuk untuk pasien-pasien yang IVF yang memang membutuhkan kualitas sperma yang bagus, mendingan sarankan ya pakai PIXI sekalian kayak gitu ya, karena memang selisihnya nggak terlalu banyak seperti itu ya. Ya mungkin hari ini podcastnya cukup sampai sekian ya. Jadi sudah banyak membahas tentang PIXI. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di Morula IVF Yogyakarta ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.